Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Lesmana. Di sini saya mengampu mata pelajaran fisika. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11, yaitu fluida dinamis. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran pada hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran. Ya, pada hari ini akan saya periksa kehadiran satu-satu. Yang pertama, atas nama Abi Wirya hadir. Lanjut Azza Fatin hadir. Muhammad Reza hadir. Naira Putri hadir. Tristan hadir. Baik, dari 35 siswa berarti hadir semuanya. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai, ya coba perhatikan gambar tersebut. Ya, di sini ya kalian melihat gambar air terjun. Ya, air terjun ini adalah salah satu contoh prinsip aliran fluida. Ya, yang seperti yang telah kalian ketahui bahwa air itu ya mengalir dari permukaan yang lebih tinggi, ya dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, ini adalah prinsip aliran fluida. Ya, selain pada air terjun, ya biasanya yang sering kalian lihat, ya air mengalir itu juga pada sungai. Ya, jadi aliran sungai. Ya, yang biasa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ya selain pada air terjun dan aliran sungai, ya aliran fluida ini juga terjadi pada saat ya air itu dipompa, ya air itu dipompa dari tanah ya menuju bak kamar mandi kalian atau menuju ya tower penampungan air di atas. Nah, kalau yang seperti kalian tahu bahwa air itu mengalir ya dari permukaan tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Nah, sekarang kenapa bisa dari yang permukaan yang di bawah bisa mengalir ke atas? Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari di prinsip kontinuitas dan persamaan Bernoulli pada materi fluida dinamis hari ini. Selanjutnya, selain pada air, ya prinsip aliran fluida ini ya juga berlaku pada jenis fluida lain. Ya, misalnya adalah udara. Ya, seperti yang kalian lihat, ya di sini adalah gambar pesawat terbang. Ya, pesawat terbang bisa mengudara disebabkan adanya gaya angkat pesawat yang terjadi pada sayap pesawat tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi eh, gaya angkat pesawatnya? Nah, karena ada prinsip aliran fluida di situ. Ada perbedaan tekanan dan kecepatan aliran udara di pesawat terbang. Selanjutnya, ya, ini pada rumah, ya, ini juga me- menggunakan prinsip aliran fluida supaya angin, ya, itu terhalang oleh atap rumah, ya. Jadi angin terhalang oleh atap rumah menggunakan prinsip fluida. Selanjutnya, prinsip fluida juga, ya, digunakan, ya, dari untuk mengambil, ya, cairan pada semprotan. Ya, pada semprotan supaya aliran airnya itu mengalir dari bawah ke atas, ini juga menggunakan prinsip fluida. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menentukan persamaan prinsip kontinuitas dan hukum Bernoulli. Yang kedua, menganalisis hubungan antara kecepatan aliran fluida dengan luas penampang pada pipa. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara kecepatan aliran fluida dengan tekanan yang diberikan. Kemudian, manfaat apa sih yang kita dapatkan dalam mempelajari fluida? Yaitu, yang pertama, kita bisa mengetahui
kecepatan aliran pada tangki bocor. Yang kedua, kita bisa mengetahui kecepatan aliran dan tekanan pada sayap pesawat terbang. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui kecepatan aliran pada tabung venturimeter. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada debit air. Yang kedua, ada prinsip kontinuitas. Yang ketiga, ada hukum Bernoulli. Dan yang keempat, ada penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran hari ini, ya, kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dengan metode yang pertama diskusi kelompok, yang kedua praktikum virtual. Baik, berikutnya saya akan mendemonstrasikan percobaan tentang aliran fluida. Yang pertama, di sini ya airnya, selangnya ya, kita biarkan selangnya terbuka seperti ini ya. Jadi selangnya kita buka secara penuh ya. Jadi nanti kecepatannya akan seperti ini. Ya, yang kedua, selangnya ya akan kita tekan. Ya, jadi luas penampang pada selang akan kita perkecil. Jadi selangnya akan kita tekan. Sehingga kecepatan aliran fluidnya akan seperti ini. Setelah melihat percobaan yang saya demonstrasikan, ada beberapa pertanyaan nih yang harus kalian jawab. Yang pertama, kira-kira lebih cepat mana air yang mengalir jika selang airnya ditekan dengan jika selang airnya dibiarkan terbuka? Oke, yang kedua, lebih lebih cepat mana waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ember pada saat selang dibiarkan terbuka dengan pada saat selang ditekan. Dan yang terakhir, mengapa ya? Apakah bisa air itu mengalir dari bawah ke atas? Untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya berikan, ya silakan kalian ya membuat kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, silakan kalian bentuk kelompoknya dulu, kemudian dari masing-masing kelompok kita akan ya berdiskusi dan melakukan percobaan ya secara virtual lab menggunakan aplikasi Pet Colorado. Setelah kalian membuat kelompok, ya, jadi masing-masing kelompok silakan ya duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini kita akan ya melakukan diskusi dan percobaan secara virtual. Oke. Nah, sebelum melakukan percobaan secara virtual, saya akan menjelaskan bagaimana ya cara mengoperasikannya ya percobaan virtualnya. Baik. Yang pertama, ya silakan dibuka dulu aplikasi Pet Colorado-nya. Ya, setelah dibuka aplikasi Pet Colorado-nya, kemudian pilih ya yang fluid pressure and flow. Ya, jadi kita akan membahas tentang aliran fluida. Setelah dibuka semuanya, ya langkah yang pertama dilakukan, ya silakan kalian atur. Ya, atur luas penampang yang sebelah kiri ini kalian perkecil. Ya, jadi yang luas penampang sebelah kiri kalian perkecil. Ya, tiga, tiga ini ya. Tuh, dua dan tiga. Nah, ini kalian perkecil. Yang bawahnya juga sama.
3 juga. 1, 2, 3. Nah, di sini sedangkan yang eh, sebelah kanan kalian perbesar. Oke, perbesar sampai sejajar. Nah, di sini ya kemudian yang kalian lakukan adalah menghitung kecepatannya. Jadi kalian ambil ini, nah terus kalian hitung kecepatan pada pipa yang kecil dan pada pipa yang besar. Nah, kemudian catat dan perhatikan perbedaan kecepatan pada pipa yang besar maupun pada pipa yang kecil. Selanjutnya, untuk percobaan yang kedua, ya, silakan ya kalian ya mengukur kecepatan dan tekanannya. Ya, jadi setelah kalian ubah, ya setelah tadi diukur kecepatannya, diukur tekanannya. Ya, tekanan pada pipa yang besar dan tekanan pada pipa yang kecil. Ya, nanti diameter pipanya kalian ubah sebanyak 5 kali, ya baik yang besar maupun yang kecil. Ya, silahkan kalian eh, catat ya hasil data yang didapatkan. Untuk yang ketiga, ya untuk percobaan yang ketiga, ya kalian riset semuanya dulu. Kemudian kalian ya kalian gerakan yang sebelah kiri itu ke bawah. Nah, jadi sebelah kiri di bawah dan sebelah kanan di atas. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ya kalian atur tekanan, hitung tekanannya. Ya, bagaimana tekanan yang di eh, bawah dengan tekanan yang di atas. Oke, nanti kalian juga ubah luas penampang pipanya ya sebanyak 5 kali dan dicatat hasil pengamatannya. Baik, setelah kalian melakukan diskusi dan percobaan secara virtual, ya selanjutnya masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi dan praktikum yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya berikan. Baik, setelah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan praktikum virtual lab, kemudian kalian juga telah memberikan kesimpulan dan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Di sini saya akan membuat kesimpulan secara umum dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Yang pertama, kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampang pipa tersebut. Hal ini dapat dibuktikan semakin kecil luas penampangnya atau pipa yang kecil, kecepatannya akan lebih besar dibandingkan pada pipa yang lebih besar. Kecepatannya akan lebih kecil. Kesimpulan yang kedua, kenaikan dan penurunan kecepatan aliran berbanding terbalik dengan tekanan fluida tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pipa yang memiliki kecepatan aliran tinggi justru tekanannya lebih kecil dibandingkan pipa yang memiliki aliran lebih lambat. Tekanannya justru lebih besar. Kesimpulan yang terakhir, fluida dapat mengalir dari bawah ke atas jika tekanan di bawah lebih besar dari tekanan yang di atas. Dapat dilihat di sini bahwa bagian bawah memiliki tekanan 116
kilopascal, sedangkan tekanan yang di atas ya sebesar 92,38 kilopascal. Sehingga yang di bawah itu tekanan lebih besar sehingga bisa mengalirkan fluida dari bawah ke atas. Setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran, selanjutnya silakan tulis ya di selembar kertas masing-masing satu orang satu ya. Ya, silakan kalian tuliskan apa yang telah kalian pelajari pada hari ini dan kesan apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari fluida dinamis. Kemudian tulis juga kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari materi suhu dan kalor. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan hingga sampai di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.